time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Hello everyone, my name is Ica. Have you ever wondered how taxes in Indonesia have evolved over time? Today, we are taking you on a journey through the history development of taxation in Indonesia. Stay tuned. Yang pertama adalah masa kolonial. Di masa kolonial ini, pajak digunakan untuk kepentingan penjajah. Bahkan sistem pajak bersifat ekspoliatif dan membebani rakyat Indonesia. Dan yang kedua, pada awal kemerdekaan, pajak masih sederhana dan fokus kepada pembiayaan negara, dan kondisi ekonomi negara Indonesia di saat itu belum stabil. Dan sekarang adalah orde baru, yaitu di mana reformasi pajak dilakukan, undang-undang pajak penghasilan lahir dan penerimaan pajak juga meningkat. Adapun masa reformasi perpajakan di era reformasi terdiri dari modernisasi sistem, yang dimana terdapat sistem administrasi pajak yang semakin modern dan penggunaan teknologinya pun yang meningkat. Yang kedua, ada perluasan basis pajak, di mana basis pajak ini diperluas ke sektor-sektor baru dan tujuannya untuk meningkatkan penerimaan negara. Yang ketiga, yaitu untuk peningkatan kepatuhan, yang meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi dan penegak hukum kepada masyarakat Indonesia. Adapun tantangan perpajakan di era digitalisasi, yang pertama yaitu ekonomi digital. Transaksi ekonomi digital semakin meningkat dan pajak harus mengikuti perkembangan ini. Yang kedua, globalisasi. Perusahaan multinasional semakin kompleks. Penghindaran pajak lintas negara menjadi perhatian. Dan keamanan data. Data perpajakan semakin banyak. Keamanan data menjadi sangat penting untuk tidak adanya kebobolan data atau datanya terpublik kepada masyarakat umum. Adapun peran pajak dalam pembangunan adalah yang pertama, infrastruktur. Pajak yang digunakan untuk membangun jalan, jembatan, dan pelabuhan untuk masyarakat luas. Dan yang kedua ada pendidikan. Pajak digunakan untuk membiayai sekolah dan universitas. Yang ketiga ada di fasilitas kesehatan. Pajak digunakan untuk layanan kesehatan masyarakat seperti BPJS. Adapun yang keempat adalah kesejahteraan, yang membantu membuat program kesejahteraan sosial. Adapun pajak dan keadilan sosial, yaitu yang pertama tarif progresif. Tarif pajak lebih tinggi untuk penghasilan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah retribusi. Pajak digunakan untuk program sosial yang bagi kurang mampu. Dan yang ketiga, keadilan. Sistem pajak yang adil mengurangi kesenjangan sosial. Adapun peningkatan kepatuhan wajib pajak, yang pertama yaitu sosialisasi atau penyuluhan tentang pentingnya pajak. Dan yang kedua, pelayanan yang mudah dan cepat untuk masyarakat luas. Yang ketiga ada penegakan hukum yang tindak tegas kepada pelanggar pajak. Masa depan perpajakan Indonesia, 15% target rasio pajak meningkat dikarenakan rasio pajak terhadap PDB. Yang kedua, digitalis, yang memiliki sistem pajak sepenuhnya digital. Dan yang ketiga adalah kolaborasi bekerjasama dengan internasional dan untuk mengatasi penghindaran pajak. Adapun manfaat setelah mempelajari perpajakan, yang pertama yaitu dapat menghemat uang dengan memahami pajak. Anda bisa mengelola kewajiban pajak dengan lebih efisien, memanfaatkan potongan dan intensif yang tersedia, serta menghindari denda akibat keterlambatan atau kesalahan pelaporan. Yang kedua, dapat menghindari masalah hukum. Kesalahan dalam pajak bisa berujung pada sanksi atau bahkan hukum. Dengan pemahaman yang baik, kamu bisa memastikan semua kewajiban pajak terpenuhi sesuai aturan. Taxes will
continue along with Indonesia economy and technology. Let's stay informed and responsible as taxpayers. Thank you for watching.